Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab statistika kelas 8. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, dan yang ketiga yaitu ukuran penyebaran data. Apa itu data? Jadi data adalah kumpulan dari beberapa datum. Sedangkan datum adalah suatu informasi yang didapat dari narasumber atau suatu objek. Misalnya, di dalam kelas 8B diketahui jumlah dalam satu kelasnya ada 30 siswa. Maka jumlah seluruh siswa tersebut dinamakan data. Yang pertama, penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi 4. Yang pertama, tabel. Yang kedua, diagram garis. Yang ketiga, diagram batang. Dan yang keempat, diagram lingkaran. Penyajian data yang pertama yaitu berbentuk tabel. Contoh, berikut adalah data tinggi siswa kelas 8. Mulai dari 130, 133, hingga 150. Nah, cara menyajikan datanya pada gambar di samping. Tinggi siswa mulai dari 100 cm hingga 150. Jadi diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di situ diketahui tinggi siswa yang memiliki tinggi 100 cm ada 4 siswa. Yang memiliki tinggi 125 ada 5 siswa. Yang memiliki tinggi 130 cm ada 4 siswa. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya ada diagram garis. Nah, perhatikan diagram garis di samping yang menunjukkan banyak siswa MTS Islami dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Di sini diketahui pada tahun 2017 jumlah siswa sebanyak 50. Pada tahun 2018 sebanyak 100 siswa. Pada tahun 2019 sebanyak 200 siswa. Pada tahun 2020 sebanyak 150 dan pada tahun 2021 jumlah siswanya sebanyak 250 siswa. Nah, jika yang ditanyakan apakah jumlah siswa mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu mengalami peningkatan, maka kita lihat apakah pada tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. Nah, di sini pada tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah siswanya mengalami penurunan dari yang aslinya 200 siswa menjadi 150. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa pada tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak selalu mengalami peningkatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah selisih jumlah siswa mulai tahun 2017 hingga tahun 2021? Karena yang ditanyakan selisih, maka dikurangi. Mulai jumlah siswa pada tahun 2021 yaitu sebanyak 250 hingga jumlah siswa pada tahun 2017 yaitu 50. 250 siswa dikurangi 50 siswa maka diperoleh sama dengan 200 siswa. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapakah total jumlah siswa dari tahun 2017 hingga tahun 2021? Maka di sini tinggal kita jumlahkan mulai
banyak siswa pada tahun 2021 hingga tahun 2017, yaitu 250 ditambah 200 ditambah 150 ditambah 100 ditambah 50, maka diperoleh 750 siswa. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang di samping menunjukkan hasil ulangan siswa kelas 8B. Berapakah banyak siswa yang memiliki nilai paling tinggi? Maka kita perhatikan di sini nilai siswa yang paling tinggi yaitu 8, yaitu sebanyak 5 siswa. Kemudian berapakah selisih nilai siswa dari yang tertinggi sampai yang paling rendah? Nah, di sini nilai yang paling tinggi yaitu 8, sedangkan yang paling rendah yaitu 2 dengan 2 siswa. Jadi selisihnya yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Dari diagram lingkaran di samping diketahui banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di MTS Al-Ghazali adalah 100 siswa. Nah, berapakah masing-masing presentasinya? Jadi kita mencari presentase dari masing-masing ekstrakurikuler. Penyelesaiannya yang pertama, kita menghitung pramuka. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka ada 20 siswa. Jadi 20/100 atau jumlah siswanya dikalikan dengan 100%, maka diperoleh 20%. Kemudian pidato ada 10 siswa, maka 10/100 dikalikan 100%, maka diperoleh 10%. Kemudian keagamaan ada 40 siswa, maka 40/100 dikalikan 100% sama dengan 40%. Begitu juga seterusnya. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama, mean atau rata-rata. Yang kedua, ada median atau nilai tengah. Dan yang ketiga, ada modus atau nilai yang sering muncul. Mean atau rata-rata. Cara menentukan mean atau rata-rata dapat menggunakan rumus mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N. Kita masuk ke contoh. Hitunglah nilai rata-rata dari 6 siswa berikut. Nah, cara menyelesaikannya di sini diketahui X-nya ada 7, 6, 3, 4, 8, 8. Jumlahnya ada 6. Jadi mean sama dengan sigma X per N, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data, yaitu 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi diperoleh nilai rata-rata dari 6 siswa yaitu 6.
Selanjutnya ada median. Median adalah suatu nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika datanya berjumlah ganjil, maka mediannya nilai yang paling tengah. Sedangkan jika datanya berjumlah genap, maka mediannya adalah mean dari dua bilangan yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Kita masuk ke contoh, misalnya diberikan data berikut. Jadi langkah yang pertama kita mengurutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil yaitu 2 sampai yang terbesar yaitu 9. Di sini diketahui banyaknya data ada 11 atau berjumlah ganjil. Maka langsung bisa kita menentukan mediannya yaitu nilai yang paling tengah. Di sini diperoleh yaitu 5. Kemudian contoh lagi, diberikan data berikut. Langkah yang pertama sama, kita mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di situ ada 3 dan yang paling besar ada 11. Nah, karena jumlahnya berjumlah genap, maka mediannya yaitu kita mencari meannya terlebih dahulu, yaitu di situ ada 5 ditambah 6 dibagi dengan 2 sama dengan 11/2, maka diperoleh sama dengan 5,5. Jadi mediannya sama dengan 5,5. Yang terakhir ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau juga dapat dikatakan nilai yang mempunyai frekuensi terbesar. Kita masuk ke contoh. Data berat badan 10 siswa kelas 8 dalam kilogram adalah sebagai berikut. Ada 45, 48, hingga seterusnya. Jadi penyelesaiannya kita mencari manakah nilai yang paling sering muncul. Dari data berikut, nilai yang sering muncul yaitu 45 karena angka 45 muncul 3 kali dan yang lainnya hanya muncul 1 kali. Jadi dapat dikatakan bahwa modus dari berat badan 10 siswa adalah 45. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini ada 4. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada kuartil, yang ketiga jangkauan interkuartil, dan yang keempat ada simpangan kuartil. Jangkauan. Jangkauan atau range adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil yang dirumuskan sebagai berikut. Jangkauan sama dengan xn atau data terbesar dikurangi dengan x1 atau data terkecil. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan jangkauan dari data berikut. Penyelesaiannya, dari data di atas, kita ketahui bahwa data terbesar sama dengan 10 dan data terkecilnya sama dengan 6. Jadi jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Jadi jangkauannya sama dengan 4. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama,
kedua, ketiga, dan keempat. Data-data yang terdapat pada batas-batas pembagian ini disebut kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Nilai-nilai kuartil dapat ditentukan dengan rumus QI sama dengan nilai ke I dikalikan N plus 1 per 4 dengan keterangan I sama dengan kuartil ke 1, kedua, atau ketiga. N sama dengan banyak data dengan syarat N lebih dari 4. Contoh soalnya, tentukan kuartil data berikut. Penyelesaian yang pertama, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah data diurutkan, selanjutnya kita mencari N atau banyaknya data. Di sini banyaknya data sama dengan 7. Kemudian kita mencari Q1 atau kuartil pertama. Q1 sama dengan nilai ke 1 dikalikan dengan 7 ditambah 1 per 4. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 7 ditambah 1 sama dengan 8, dikalikan 1 sama dengan 8, per 4 sama dengan 2. Jadi kuartil pertama dari data yang sudah diurutkan yaitu 4. Kemudian kita mencari Q2 atau kuartil tengah, sama dengan nilai ke 2 dikalikan 7 plus 1 dibagi 4. 7 ditambah 1 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi kuartil tengah atau Q2-nya adalah 6. Kemudian kita mencari Q3 atau kuartil atas. Q3 sama dengan nilai ke 3 dikalikan dengan 7 plus 1 dibagi 4. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 8 dikalikan 3 sama dengan 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi Q3-nya yaitu 9. Kemudian ada jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil ini adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Contohnya, dari contoh kuartil sebelumnya sudah diketahui yaitu Q1-nya sama dengan 4 dan Q3-nya sama dengan 9. Jadi kita tinggal mengurangkan saja. Jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 9 dikurangi 4, maka diperoleh sama dengan 5. Jadi jangkauan interkuartilnya sama dengan 5. Yang terakhir ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau bisa juga disebut jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jangkauan semi interkuartil dinotasikan dengan QD. QD sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Contoh soalnya sama. Jadi dari contoh soal jangkauan interkuartil sudah diketahui bahwa Q1-nya sama dengan 4 dan Q3-nya sama dengan 9. Maka QD sama dengan, kita masukkan rumusnya,
yaitu setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah, Q3 nya 9, Q1 nya 4 sama dengan setengah dikalikan 5 sama dengan 2,5. Jadi simpangan kuartilnya sama dengan 2,5. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.